Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihid dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali pada kajian Merapi. Apa kabar ikhwan wa akhwat rahimakumullah? Mudah-mudahan kita semua masih diberi semangat dan kekuatan untuk senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang telah diwariskan oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sejarah atau kisah masa lalu akan senantiasa unik untuk dibedah, menjadi pelajaran berharga ketika kita mengupas, mengingat, merenungkan dengan pisau-pisau tajam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan bimbingan para ulama. Satu di antara pelajaran dari kisah yang telah kita ketahui yaitu tentang penciptaan Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang saya yakin kita semua telah hafal ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah hendak menjadikan di bumi khalifah, pemimpin. Qalu, para malaikat ketika itu protes kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Qasasul Anbiya mengatakan bahwa ungkapan malaikat ini secara garis besar ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah menginformasikan dengan sifat-sifatnya. Maka malaikat berkesimpulan potensi dari sifat-sifat manusia itu akan merusak dan menumpahkan darah. Kemungkinan kedua adalah 2000 tahun sebelum manusia diutus ke bumi, telah ada kehidupan bangsa jin. Maka bangsa jin ini dahulu pekerjaannya adalah merusak dan menumpahkan darah. Malaikat takut jikalau manusia akan sama saja sifatnya dengan bangsa jin. Mereka pun protes dan menegaskan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu, senantiasa memahasucikanmu. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui, aku maha mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Maka oleh Allah dibuktikan dalam ayat-ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam, kemudian Adam disuruh untuk presentasi di hadapan para malaikat. Malaikat ditantang oleh Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, silakan kalian sodorkan apa yang telah diajarkan tentang nama-nama kepada Adam, silakan. Malaikat mampu tidak? Maka malaikat menjawab,
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Inilah pola pikir malaikat. Tawadu, rendah hati, melihat sesuatu dari substansi, melihat sesuatu dari nilai bahwa ada ilmu di situ. Maka Allah memerintah kepada Adam, qala ya Adamu ambihum biasma'ihim. Falamma ambahum biasma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai Adam, jelaskan kepada mereka tentang nama-nama itu yang telah diajarkan. Maka Adam, ikhwatu iman rahimakumullah, menurut Ibnu Abbas yang diajarkan kepada Adam adalah nama binatang, hewan, tumbuhan, manusia, seluruh benda yang ada di bumi dan di langit. Imam Mujahid mengatakan yang diajarkan kepada Adam adalah nama-nama malaikat. Dan para imam yang lain bahkan ada yang memaknai bahwa yang diajarkan kepada Adam adalah nama-nama keturunannya. Subhanallah. Betapa luar biasa hafalan, pemahaman Nabi Adam, ayah kita bersama. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, dalam ayat 34 perhatikan, Allah setelah memberikan ilmu kepada Adam, menyodorkannya ke hadapan para malaikat, maka Allah kemudian berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Hei, kata Allah kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian semua. Li adama, kepada Adam, fasajadu, seluruh malaikat bersujud, illa iblisa, kecuali iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang merupakan nenek moyang bangsa jin. Berbeda dengan malaikat, iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, dan Adam diciptakan dari tanah. Lihat perbedaannya. Saat malaikat asalnya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan namanya manusia? Dia akan merusak, dia akan menumpahkan darah. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada Adam, lalu disodorkan kepada malaikat, silahkan, sudah kami beri ilmu dia, kami lebih mengetahui dari kalian. Maka malaikat menerima karena melihat ada kemuliaan ilmu yang ada dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Berbeda dengan iblis. Kenapa iblis menolak? Apakah iblis hadir ketika Adam presentasi ilmu? Tentunya hadir, karena seseorang menolak itu ketika ia telah mengetahui apa yang dia tolak. Artinya iblis hadir ketika Adam mempresentasikan ilmu yang diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Adam. Maka iblis pola pikirnya senantiasa melihat sesuatu itu dari materi. Iblis itu matre. Segala hal dilihat dari sisi duniawi. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, mana yang akan kita ikuti? Apakah pola pikir malaikat? Segala sesuatu dinilai dengan ilmu. Segala sesuatu harus menjadi ilmu. Kemuliaan adalah terletak pada ilmu. Tidak peduli malaikat, apakah Adam diciptakan dari cahaya, apakah Adam diciptakan dari tanah, ataukah mereka diciptakan dari cahaya para malaikat? Malaikat siap untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi lihat iblis. Mereka tidak peduli apakah Adam telah diberi ilmu atau tidak. Pokoknya bagi iblis, nanti dulu. Gengsi, kalau kami yang diciptakan dari api harus sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pola pikir ini terus dihembuskan oleh iblis dan bala tentaranya. Maka jika hari ini kita berpikir segala sesuatu harus bernilaikan materi, bahwa kesuksesan itu dinilai dengan sesuatu yang bersifat material, maka ketahuilah Anda telah terjerumus pada pola pikir iblis. Tapi jika engkau menjadi seseorang yang memelihara ilmu, seseorang yang bersemangat dengan ilmu,
Seseorang yang ingin menjadikan segala sesuatu berbuah ilmu, kerja menjadi ilmu, belajar untuk mencari ilmu, segalanya untuk menjadikan ilmu sebagai pemimpin dalam hidup hingga membuahkan amal soleh. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang menjaga warisan Allah kepada Nabi Adam yang begitu dihormati oleh para malaikat, pasajadu hingga seluruh malaikat bersujud kepada ayahanda kita bersama. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. 1. Apakah pola pikir iblis yang akan kita ikuti? Materialis. Atau yang kedua, pola pikir malaikat yang menilai segala sesuatu berdasarkan ilmu. Ilmu dijadikan panglima dalam menentukan segala keputusan. Adam dihormati oleh malaikat karena ilmunya. Rasulullah mengatakan bahwa dicabutnya ilmu adalah ciri akan datangnya kiamat. Demikian aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.